teori ya, dari bukunya Book of Khan di bab 4 ya. Bab 4 ya berapa? Bab 3 ya. Sorry, bab 3. Oke, saya mau tanya dulu nih. Coba, di situ ada di bab 3 itu, di teori generalizability, ya, disingkatkan menjadi apa, ada G ya, G study gitu kan. Jadi generalizability theory itu kadang ditulisnya juga atau dikenal juga di beberapa literatur ditulisnya sebagai G teori. Jadi nanti itu ada G teori, ada juga D decision ya, teori ya, decision study. Jadi di sini nanti kita akan lihat apa itu G study dan apa itu D study ya. Ini bab 3 ini yang masih belum masuk ke IRT-nya ya, tapi ini jadi dasar juga nanti buat di teori pengukuran gitu kan. Nah, seperti yang sudah diketahui gitu ya, waktu kita belajar CVT gitu kan, teori klasik bahwa apa? Variabel yang terobserv ya, variabel yang kita amati gitu kan, yang direct ya, variabel yang bisa kita amati secara langsung, observe variabel ini merupakan fungsi dari coba kalian dulu siapa yang bisa jelasin? Carla ada nggak Carla? Gimana prinsipnya untuk CTT variabel yang terobserv itu merupakan fungsi dari apa? Mana Carla? Halo Carla? Tadi Bu. Ya. Gimana tadi menurut CTT variabel yang terobserv, variabel yang kita amati ya secara langsung ya, tentunya bukan ngomong variabel laten. Ini merupakan fungsi dari apa? Fungsi dari true score ditambah error ya Bu? Ya, jadi apa yang kita dapatkan dari hasil suatu pengamatan atau pengukuran itu tuh sebenarnya fungsi dari true score-nya ya, nilai yang sebenarnya lah, parameternya gitu ya, karakteristik latennya dan komponen errornya gitu ya, ada komponen errornya juga ini ya, X dengan T plus E ya. Apa yang kita amati nilai yang sesungguhnya itu yang true score itu kan nggak kita ketahui ya, namanya parameter itu kan tidak kita ketahui. Nah, jadi apa yang kita amati, apa yang kita peroleh dari suatu pengukuran gitu ya, tetap kita tidak tahu nilai yang sebenarnya dari objek yang kita ukur itu sebenarnya berapa, itu nggak tahu. Nah, apa yang tidak bisa ditangkap gitu ya oleh yang nilai yang sebenarnya itu semua itu dimasukkannya ke sini, ke komponen error gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan konsep ini yang X sama dengan T plus E ya, observed score sama dengan true score plus error ya. Dan ini kan tentunya kalian tahu asumsi-asumsinya ya, karena adanya asumsi kebebasan antara ini true score dan error gitu ya. Sehingga ini ragamnya ya, adanya keragaman nilai-nilai dari observed score ya, ini merupakan jumlahan dari ragam dari true score dan ragam dari galatnya gitu ya.
Nah, jadi ini ya keragaman Galat ini menerangkan keragaman yang tidak keragaman dari observed score yang tidak dapat diterangkan oleh true score, keragaman true score. Ini semuanya dianggap atau dijelaskan gitu ya, dianggap sebagai keragaman dari Galat. Ingat waktu di regresi ada istilah R kuadrat gitu ya, coefficient determination. Coefficient determination itu menunjukkan proporsi keragaman respon yang bisa diterangkan oleh variabel-variabel yang kita ambil di model. Sisanya yang nggak bisa diterangkan oleh variabel-variabel tersebut itu merupakan keragaman Galat. Nah, ini sama gitu prinsipnya. Keragaman observed score ya, yang kan tidak semuanya itu karena ini semua, karena true score semua. Ada hal-hal lain gitu ya, yang menyebabkan keragaman di observed score ini yang tidak dapat dijelaskan oleh yang true score. Nah, ini semua dimasukkannya ke sini, ke keragaman Galat. Tanpa menguraikan gitu ya, kita tanpa mempedulikan Galatnya itu apakah bisa dikontrol atau enggak gitu kan. Saya beberapa kuliah yang lalu itu mengatakan bahwa Galat itu sebenarnya bisa kita kontrol ya, ada yang bisa kita kontrol, kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan gitu kan ya. Yang tidak bisa kita kendalikan itu yang Galat acak ya, random error gitu kan. Tapi yang bisa kita kendalikan itu sebenarnya maksudnya systematic error gitu ya. Saya di sini juga dikatakan bahwa di dalam CTT semua sumber keragaman yang teramati ya, ini akhirnya observed variance itu ini yang sigma kuadrat X ya, yang ini kan keragaman dari variabel yang teramati itu ya, yang tidak bisa dijelaskan gitu ya oleh keragaman true score, oleh true score varian ya, ini ditangkapnya oleh atau dijelaskannya dimasukkannya ke dalam komponen error ya, atau di sini residual ya. Jadi di capture ditangkapnya di komponen sisaannya ini. Nah, di sini ya, di dalam teori ini ya, teori pasif ini yang tidak ada tidak ada usaha untuk mendiferensiat, membedakan gitu kan ya, sumber-sumber keragaman dari si errornya itu sebenarnya dari mana aja. Dan pokoknya hal-hal di luar yang bisa dijelaskan oleh Tricot itu semuanya itu dianggap sebagai komponen Galat aja. Mau itu Galatnya random atau enggak, pokoknya itu kita cuma jadi satu komponen aja namanya Galat, gitu ya, error. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa semua sumber Galat yang ada di ragam error di sini gitu ya. Nah, ini diperlakukan sama ya, tanpa memperhatikan Galat itu apakah ini ya malleable atau not malleable ya, bisa dikontrol ya oleh si peneliti gitu ya, atau tidak bisa dikontrol gitu ya. Nah, sekarang di dalam teori ini generalizability gitu ya, ini bagaimana? Di teori ini tuh kita fokus gitu ya, akan di sini fokus dari teori G akan mengurai sumber keragaman Galat ini ya, menjadi, kita lihat menjadi sumber-sumber keragaman yang bisa terkontrol gitu ya. Kita ingin lihat nih apa-apa saja gitu ya yang sumber-sumber keragaman yang berkaitan tentunya dengan kondisi ini ya, dengan kondisi pengukuran yang kita lakukan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan faset. Jadi tadi ini ya sumber-sumber keragaman dari Galat gitu ya, di dalam G teori gitu akan diurai gitu ya
didekomposisi menjadi sumber-sumber keragaman juga yang bisa dikontrolnya. Itu kita akan melihat yang dari yang bisa dikontrolnya itu dari segi apa, dari segi mana aja gitu ya. Nah, ini tentunya yang akan kita urainya itu adalah sumber-sumber keragaman yang berkaitan dengan kondisi pengukuran. Jadi gini ya, ini jadi kan gini ya. Nah, oke. Nah, supaya ini saya nggak bisa terreferensi. Oke. Jadi yang ini tadi ya, sigma kuadrat error ini sebenarnya tadi akan kita urai gitu ya, menjadi komponen ralat yang terkontrol dengan yang tidak terkontrol. Yang terkontrolnya itu kita akan rinci lagi gitu. Penyebabnya itu apa-apa aja gitu ya. Nah, tentu yang kita perhatikan adalah kondisi dalam pengukuran itu gitu ya. Kondisinya itu bagaimana. Nah, itu yang disebut dengan fase ya, sumber-sumber keragaman error gitu ya, yang dapat dikendalikan yang terkait dengan kondisi dari pengukuran itu ya. Dan dia itu bisa dimanipulasi ya, bisa dimanipulasi atau bisa dikontrol lah oleh si peneliti ya. Dan which are manipulable by practitioner and researcher ya. Jadi faset ini adalah tadi ya yang bersesuaian dengan kondisi dan juga bersesuaian dengan unit pengukuran kita gitu ya. Waktu itu saya pernah memberikan contoh gitu waktu di kalau di Rancop gitu ya. Itu salah satu hal yang dilakukan peneliti untuk mengendalikan kemungkinan adanya yang bisa mengganggu respon dari penelitian kita, tapi faktor itu tuh sebenarnya bukan menjadi interest kita gitu. Kayak kan waktu itu saya bilang, misalnya kita yang menjadi interest kita adalah kita hanya melihat pengaruh pemupukan misalnya terhadap hasil panen padi. Cuma itu faktor pemupukan aja yang kita lihat. Lihat pemupukannya kita bedakan ada berapa level, misalnya sekian miligram, 10, 15, 20 misalnya. Itu yang menjadi interest itu cuma hanya satu faktor aja pemupukan. Tapi kita menduga ada faktor-faktor lain yang juga akan mempengaruhi gitu kan. Kita udah bisa tuh mendeskripsikan gitu ya, merinci gitu. Apa aja kemungkinan yang bisa mempengaruhi nanti respon kita, tidak hanya pemupukan. Tapi itu tuh bukan menjadi interest kita, kan tadi interest kita cuma melihat pemupukan aja. Oh misalnya letaknya gitu kan, letak dari si petak-petaknya itu. Mungkin kalau lebih dekat ke hulu sungai atau apa, dia kondisinya akan lebih bagus atau gimana, sehingga itu nanti hasil panennya juga akan lebih bagus. Jadi kita nanti misalnya membedakan blok 1, blok 2, blok 3 gitu. Nah, itu merupakan usaha untuk pengendalian ya, mengontrol kemungkinan adanya kalau tadi ya kemungkinan adanya faktor lain yang akan mempengaruhi respon kita, tapi dia itu bukan menjadi interest ya. Itu contohnya salah satu bukti salah satu contoh si peneliti itu melakukan kontrol terhadap sumber keragamannya. Nah, jadi tadi itu yang terkait dengan kondisi ya. Nah, jadi penguraian sumber-sumber keragaman tadi itu ya yang bersesuaian dengan kondisi dan juga ini dengan unit measurement-nya. Nah, unit measurement-nya apa? Bisa kalau tadi mungkin kita satuan pengukurannya padi misalnya, tapi bisa juga dalam pengukuran yang lain, misalnya satuan pengukurannya itu student ya. Kalau kita ingin melihat apa misalnya prestasi gitu, akibat metode pembelajaran tertentu ya. Nah,
Yang menjadi interest kita hanyalah itu, satu faktor itu saja. Metode pembelajaran terhadap performance akademiknya, terhadap hasil ujiannya misalnya. Metode pembelajarannya hanya ada dua, misalnya konvensional dengan yang bukan konvensional misalnya. Berarti kan itu faktornya ada satu, metode pembelajaran, levelnya itu ada dua gitu kan. Konvensional dan bukan konvensional. Tapi kita juga kalau anak-anak ini tuh beragam gitu ya kemampuannya. Sehingga kita mencoba mengkondisikan tuh siswanya mungkin kelas yang A, kelas yang A itu untuk kelas-kelas yang unggul gitu ya, anak-anaknya kemampuannya di atas rata-rata. Kelas yang sebelah misalnya yang biasa-biasa aja gitu. Jadi nanti kita akan lihat itu mengantisipasi kemungkinan adanya hal-hal lain gitu yang bisa mempengaruhi penelitian kita. Nah, itulah nanti di situ yang juga nanti bisa Anda lihat itu terkait dengan variabel yang confounding ya. Variabel yang kemungkinan bisa mempengaruhi penelitian kita, tapi itu sebenarnya tidak menjadi interest kita. Jadi yang saya bilang kan ada confounding variabel apa gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin jelasin, ini ilustrasi di sini yang diberikan di buku ini itu apa sih? Untuk penjelasan general stability theory, ini kan dia ada tuh memberikan ilustrasi, coba. Saya ingin jelasin. Siapa yang menjelasin? Dia akan memberikan contoh ilustrasi tuh. Ya. Ini kalian pada di rumah semua kan ya? Almira, mana Almira? Almira Azalia. Mana Almira? Iya, Ibu. Nah, kamu ada di rumah apa di mana? Lagi di rumah Abang. Di rumah abang. Iya, Coba Ibu. jelasin, apa itu ilustrasinya tadi? Bisa on cam nggak Almira? Yang lainnya siap-siap ya. Saya minta on cam. Mana Almira? Bisa on cam nggak? Halo? Mic-nya di mute lagi. Ibu sebentar mau ambil kerudung dulu, siap-siap buat on cam. Nah, kan. Semuanya juga yang lain gitu ya. Siap pakai ini kerudungnya. Halo, Ibu. Ya, gimana? Dalam ilustrasi tersebut itu Mm. menjelaskan mengenai dalam teks yang diberikan itu sebuah ilustrasi kasus disajikan dalam G-teori ya, Bu. Diterapkan untuk mengevaluasi keandalan dan ketetapan pengukuran dalam tes yang dirancang untuk mengukur kesiapan sekolah pasca sarjana. Kasus tersebut itu melibatkan beberapa faset atau sumber variasi, termasuk siswa sebagai subjek yang diukur, soal tulis, item yang digunakan dalam tes, dan penilai individu yang memberikan skor pada jawaban soal tersebut.
Teori ini tuh bertujuan untuk memisahkan dan mengkuantifikasi sumber-sumber variasi untuk menilai keandalan dan ketetapan keseluruhan skor tes. Kamu udah on cam? Karena tadi saya share screen, saya nggak tahu ya. Udah on cam, Almira? Ini sudah Ibu, udah kelihatan Udah. belum? Udah. Oh iya, kok nggak muncul ya di saya ya? Oh, pakai HP, pakai laptop? Pakai laptop Ibu ini. Tapi emang agak buram aja kamera laptopnya Bu. Nggak muncul di saya. Nggak tahu temennya ngeliatnya. Anissa, ngeliat nggak itu? Almira on cam. Anissa? Kalau di saya ini udah on cam sih Bu. Iya Ibu, di saya juga nggak ada Ibu. Iya. Coba Anissa on cam. Nah, sekarang udah kelihatan Almira. Ya, Kayaknya tadi ngebug deh Bu. Harus oh gitu. diulang lagi, iya. Oke. Jadi, mana tadi? Anissa denger nggak Anissa? Coba Anissa mana? Yang disampaikan Almira. Ilustrasinya tentang apa? Ya Ibu, ini kedengeran ya Bu suaranya? Ya, udah. Ya, saya izin jawab ya Bu, yang tadi yang saya dengar dari yang Almira jawab, pokoknya itu di ilustrasi dari buku itu, dia tuh menjelaskan tentang tes untuk mahasiswa pasca sarjana. Nah, terus di tes ini tuh dia mengevaluasi kendala dan ketepatan pengukuran ya Bu, dalam tes. Terus tesnya itu dirancang untuk mengetahui si pengetahuan tentang, kalau di buku tuh tentang writing skill ya Bu, skill untuk menulis dari mahasiswa pasca sarjana ini. Terus di sini tuh ada beberapa fasetnya atau sumber variasi, yaitu kayak siswa atau mahasiswa pasca sarjananya, terus soal pertanyaan yang writing skill itu, terus penilai mereka ngetes, sama ada juga mereka bikin skor dari jawaban si mahasiswa itu ya Bu. Ya, bagus. Ya, Almira dan Alia ya, bagus ya, terima kasih. Jadi memang itu ya, ini ilustrasinya itu menceritakan ceritanya ini ada suatu institusi ya, pasca sarjana mau menyeleksi mahasiswa gitu kan. Nah, kalau mahasiswa pasca sarjana itu tentunya harus bisa menulis gitu kan, karena dia nanti tujuannya kan publikasi. Nah, untuk mengetahui seleksi mana yang tepat gitu kan, itu harus melakukan pengukuran kan. Buatlah suatu tes gitu kan. Tesnya terkait tentang menulis ya, kemampuan menulis, melihat sejauh mana nanti ini si calon-calon mahasiswanya itu memiliki kemampuan menulisnya. Nah, itu mereka sudah punya lah ya beberapa atau bang soalnya, bukan bang soal. Ya di sini kan contoh-contoh gitu ya tentang kemampuan menulis. Jadi apa sih kayak writing prompts itu misalnya diberikan katakanlah jelaskan misalkan apa yang kamu ketahui tentang kemiskinan katakanlah gitu. Nah di situ kan mau nggak mau si responden itu tentu nanti akan menguraikan kan, membuat uraian yang singkat ya di sana ya seperti itu. Nah si sekolah tersebut memiliki berbagai macam soal gitu. Jadi beragam lah ya writing prompts itu. Nanti mana yang akan muncul, mana yang akan diberikan gitu ya oleh si peserta gitu kan. Itu kan ini banyak mungkinnya gitu kan writing prompts-nya. Mungkin ada di ada siswa yang mungkin disuruh untuk menjelaskan tentang tingkat kemiskinan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi stunting, misalkan seperti itu. Atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Ada banyak hal lah ya tentang ini. Dari situ kan nanti ini kelihatan kan
apa kemampuan menulisnya itu seperti apa. Nah tentu itu dari situ selain soal-soal tadi gitu ya, apa yang jenis-jenis writing prompt tadi, juga kan tentu nanti hasilnya itu tentu akan dinilai kan ya, akan di skor lah ya. Nah si penilai-penilai itu juga tentunya kalau penilaian itu lebih dari satu orang gitu ya, tentu juga memiliki keragaman lah kemungkinannya, karena ini apalagi kalau ini sifatnya subjektif misalnya seperti itu, ada mungkin orang yang cenderung si penilai itu si rektor mungkin cenderung memberikan nilai yang relatif murah misalnya gitu kan, atau ada juga yang misalnya relatif pelit nilai misalkan seperti itu. Jadi kan di situ juga itu merupakan suatu faktor juga gitu yang bisa mempengaruhi adanya keragaman nilai-nilai ranking prompt di antara unit yang satu dengan unit yang lain gitu ya, antara siswa student yang satu dengan yang lain itu nilai-nilainya pasti beragam gitu ya. Nah kita akan mencoba kenapa sih nilai-nilai ranking prompt antara student yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda gitu kan, apa saja sih yang mempengaruhinya. Nah di sini kan diurai kan beberapa kemungkinannya yang mempengaruhi keragaman itu. Yang pertama adalah tadi tentunya apa, student itu sendiri ya itu, terus juga writing prompts-nya juga tadi kan, writers-nya yang ngasih nilainya itu kan. Nah itu kan kemungkinan bisa mempengaruhi keragaman tadi. Nah yang dari studentnya itu sendiri gitu ya, mungkin mempunyai kemampuan apa ya, terus skornya itu juga dari setiap orang juga beragam, karakteristik latennya yang juga kemampuan verbalnya atau apa tiap orang juga berbeda-beda. Jadi ada dari individunya itu sendiri juga udah beragam kan gitu. Terus yang mempengaruhi lagi dari sisi kondisinya adalah itu tadi writing prompt-nya gitu kan, terus reference-nya gitu kan. Jadi kan tadi saya udah bilang kan apa tadi di awal itu dia bilangnya kita akan mengurai keragaman-keragaman itu tadi menjadi sumber keragaman yang bersesuaian. Yang pertama adalah dengan kondisi dari pengukuran itu, yang kedua adalah dengan apa yang bersesuaian dengan si unit pengukuran itu sendiri. Unit pengukuran tadi bisa ya kalau misalnya objeknya orang ya di sini orang itu ya student gitu. Kalau tadi misalnya objeknya bisa juga misalnya tadi atau dan seterusnya. Jadi ada dua hal ya, sumber keragamannya bisa kita lihat dari segi kondisi dan dari segi si unit of measurement. Yang dari segi kondisinya adalah ini tadi apa saja writing prompts gitu ya, kemudian si writersnya ya yang menilainya ya, orang yang memberikan penilaiannya. Nah, terus di sini ada yang namanya facet ya. Facet itu apa ya? Analognya kalau di Tancap, Karin. Facet itu apa? Saya jelasin ya facet itu apa, Karin. Gimana Karin? Karin nggak ada nih. Iya Ibu, maaf. Facet itu apa pengertiannya? Nah, dibuka nggak bukunya? Iya Ibu, sebentar. Facet itu suatu hal yang mengacu pada salah satu faktor atau dimensi yang bisa mempengaruhi hasil pengukuran, bukan Ibu? Kalau tadi ilustrasi tadi yang berkaitan dengan tadi writing prompt itu facetnya itu apa?
Yang menjadi fasetnya apa aja itu? Ilustrasi tadi. Mana yang namanya fasetnya? Tadi dengerin nggak, Karin? Yang disebut fasetnya yang mana jadi tadi? Yang barusan. Karin bisa on-cam nggak? Maaf Ibu, tadi laptopnya sempat nge-lag soalnya wifi-nya keputus, jadi baru bisa login lagi. Gilbert, mana Gilbert? Ya Ibu. Nah, Gilbert on-cam. Nah, gelap Gilbert. Tidak kelihatan. Apa itu Belakang ini faset jangan. Gilbert? Tadi ilustrasi tadi mana itu fasetnya? Yang disebut faset yang mana Gilbert? Yang yang penuh. Yang jawaban penulisan bukan gue. Jawaban penulis. Kalau jawaban penulis itu apa nih? Kayak maksudnya kayak dari kasus yang tadi tuh kayak ada faset-fasetnya itu ada siswanya tadi yang di subjeknya yang diukur, terus ada soal tulis, maksudnya soal tulis, lalu ada penilaiannya Bu yang ngasih ngasih menilai dari soal jawaban yang ditulis itu. Saya mau tanya, untuk kasus tadi itu, ubah responnya apa sih? Apa yang kita ukur? Untuk ilustrasi tadi. Inian dari pasca sarjana kesiapan dari Variabel apa yang kita lihat? kemampuan nulis mahasiswa pasca sarjana Bu. Komponisnya. Ya, apanya jadi nanti ngelihatnya? Dilihatnya dari apanya? Observe score-nya itu apa? Nah, bisa ya ini. Kalau kita melakukan penelitian, coba responnya tuh apa sih dari penelitian kita? Apa yang menjadi interest kita dari setiap unit amatannya? Kalau unit amatannya apa? Unit of measurement tadi penelitian tadi. Objeknya lah. Objek pengamatan kita apa? Objeknya adalah ini kalau penelitian bisa merinci unit of measurement-nya apa, penelitian kita. Objeknya apa tadi? Aulia Aflan. Objeknya itu tadi unit of measurement atau unit pengukuran kita itu tadi adalah siswa, ya kan? Calon-calon siswa itu tadi mahasiswa pasca sarjana itu unit of measurement namanya, objek-objek pengamatan kita. Kemudian dari siswa itu yang kita perhatikan apa? Variabel yang akan kita ukurnya, variabel yang terobserve-nya itu apa dari setiap siswa? Variabel terobserve-nya yang kita perhatikan adalah skor-nya, ya kan? Skor tesnya dia itu gimana? Skor dia hasil dari si jawaban dia yang pada writing form tadi.
Jadi setiap orang, setiap siswa, setiap calon mahasiswa itu kita perhatikan berapa responnya, apa skornya, skor writing promptnya berapa, si A berapa, si B berapa, gitu kan? Itu respon variabel yang jadi interest kita. Ya, variabel observe-nya ya, observe skornya itu kan kita amati dan dari kita dapat nilainya sekian. Nah, observe skor itu antara siswa yang satu dengan yang lain itu kan nggak sama, ada keragaman kan? Ya kan? Nah, keragamannya itu karena apa sih? Gitu. Kenapa skor writing prompt antar unit instrumen itu kan bisa beragam? Hal-hal apa yang mempengaruhinya? Nah, kita bisa trace, merinci. Oh, yang pertama mungkin karena tipe writing prompts-nya ya yang diberikan ke dia mungkin soalnya itu relatif sulit gitu ya bagi dia ya, atau mungkin kalau kebetulan dapat soalnya yang gampang ya dia kan bisa mungkin nilainya bagus gitu ya. Kalau bagi dia menurut dia relatif gampang ya, kalau soal itu diberikan kepada orang yang memang mungkin punya kemampuannya lebih gitu ya dalam hal menulis, mungkin bagi dia akan relatif mudah gitu ya, sehingga bisa memperoleh skor yang lebih besar gitu, skor yang baik gitu kan. Nah itu dari writing prompts-nya sendiri gitu ya, itu bisa mempengaruhi adanya keragaman skor-skor si sisa-sisa tadi. Nah, terus apa lagi kemungkinan yang bisa mempengaruhi? Yang kedua tadi tentang ratersnya, orang yang menilainya gitu kan. Nah, orang yang menilai itu bisa jadi mempengaruhi gitu adanya skor dari siswa-siswa tadi itu beragam. Kenapa? Dimungkinkan adanya faktor tadi ya, mungkin orang pemberi nilai tadi ada yang cenderung mungkin lebih murah atau pelit gitu kan. Itu kondisi-kondisi itu mungkin juga bisa mempengaruhi. Ya, makanya di situ dan itu sesuatu yang mempengaruhi keragaman ya, keragaman di skor ya, skor writing prompts, tapi dari segi kondisinya. Tapi kan selain tadi writing prompts dan si raters, si studentnya itu sendiri juga kan mungkin bisa mempengaruhi ya, karakteristik yang ada di student itu kan juga beragam kan, ya, antara student yang satu dengan yang lain gitu. Sehingga itu juga di adanya perbedaan dari skor tadi, adanya keragaman dari skor tadi. Makanya kalau ngelihat itu ya, nanti kalau dilihat dari model, mungkin kalau bisa ngelihat di model 3.3 atau ya 3.2 dulu lah. Kalau Anda lihat tuh, semua ya, yang saya mungkin mau screen sekarang. Saya screen udah muncul ya. Kalian off dulu ya, kalian. Nah, ini ya. Kalau tadi gitu ya, di yang awal, di persamaan yang awal banget, X itu sama dengan T plus E gitu aja kan ya. Nah sekarang kita lihat ini diurai banyak sekali komponen-komponen ini. Jadi skor dari seorang siswa ya, komponen-komponen itu pengaruh-pengaruhnya bisa jadi di sini karena adanya pengaruh dari si student itu sendiri, ya tadi yang saya bilang karakteristik laten yang ada di dalam diri siswa tersebut yang memiliki kemampuan menulisnya seberapa besar gitu kan, bisa mempengaruhi di sini kan. Juga ada pengaruh dari ini writing prompts-nya itu sendiri tadi ya. Kemudian ada pengaruh juga dari si raters ya, si pemberi nilai. Nah, ini bahkan kemungkinan lagi ada lagi yang mempengaruhinya ada interaksi antara siswa dengan si writing prompt tadi, jenis yang tulisannya tadi. Kemungkinan lain juga yang bisa mempengaruhi ini adalah efek dari interaksi student dengan si writer, ya, atau juga writing prompts dengan writer. Dan yang di sini sisanya ini yang komponen galat, ya. Jadi hal-hal yang tidak bisa diuraikan, ini kita udah mencoba nih, yang komponen yang tadi itu diurai yang komponen galat ya. Jadi ada komponen galat yang saya bilang tadi kan semua kalau di
Yang ini semua masuk X sama dengan T plus E gitu kan ya. Nah, ini kan X sama dengan T plus E. Nah yang di sini si E itu kita bisa urai lagi. Ada yang sistematik, ada yang acak. Nah yang ini sebenarnya yang acaknya, yang sisanya, yang tidak bisa diterang. Walaupun kita udah merinci kemungkinan-kemungkinannya disebabkan oleh ini, tapi tetap aja gitu ya. Ada hal mungkin yang tidak bisa ditangkap oleh faktor-faktor ini, oleh komponen-komponen ini. Nah, ini yang masuk ke sini, ke random galatnya gitu ya. Dan ini mu-nya ini sebetulnya yang T tadi. Kan sama dengan X sama dengan T plus E ya. Ini mu ini sebagai nilai harapannya, true score-nya. Atau boleh dibilang ini Grammy-nya ya. Nah, gitu ya. Jadi ini kan X sama dengan mu plus E atau X sama dengan T plus E gitu kan tadi ya. Yang ini mu ini sebenarnya true score-nya, expected score-nya atau di sini Grammy-nya atau true score-nya. Nah, yang ini sampai sini itu sebenarnya error yang komponen error yang bisa dikendalikannya tadi kita bisa merinci. Yang ini yang randomnya ya, random errornya. Itu ya. Nah, Facet tadi ya itu analog sebetulnya kan yang berkaitan dengan kondisi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi respon ya, yang terkait dengan kondisi pengukuran gitu kan. Nah, facet nama lainnya kalau di Pancap itu faktor gitu kan. Anda pernah dengar kan percobaan satu faktor, single faktor ya, atau dua faktor. Ini kalau di sini nama lainnya dari faktor itu adalah facet. Nah, facet itu ada yang fixed effect, ada yang random effect. Apa itu fixed facet? Ada yang apa itu random facet? Jadi saya ingin tahu fixed facet dan random facet. Coba sekarang jelaskan untuk yang writing prompts dulu. Writing prompts itu tadi kan termasuk facet ya. Faktor yang mempengaruhi respon ya, yang terkait dengan kondisi pengukurannya, bukan yang terkait ke unit ya. Kalau yang terkait ke unit of measurement kan tadi student. Apa itu fixed facet? Kalau writing prompts dipandang sebagai fixed facet apabila bagaimana? Coba, siapa yang jelasin? Hiban, mana Hiban? Apa konsepnya? Writing prompts dikatakan fixed facet dan writing prompts dikatakan random facet. Itu kalau kondisinya bagaimana? Coba Hiban. Hadir Ibu. Ya, gimana? Writing prompts sebagai fixed facet itu kalau gimana? Mana, Hiban? Saya bacanya belum sampai situ Bu, maaf. Nah, Jadi ini masih di belum awal paham. ya. Ini masih di awal. Ini ada fixed facet. Nah, coba yang udah baca siapa? Yang tanya nih. Dari tadi itu baru halaman yang itu loh. Kita tadi bisa baca di setengah jam. Jam. Dania mana Dania? Iya, Dania? Bu. Kamu bisa on cam nggak Dania? Bentar ya, Bu. Hmm. Apa sih itu fixed facet, random facet, writing form? Gimana kalau disebut fixed facet? Vectors? Gimana itu? Disebut fixed facet atau random facet? Sudah terlihat belum, Bu? Oke, mana masih berbayang Dania? Kelihatan? Mungkin. Oh, blur. Ya udah, coba gimana?
writing prompts dikatakan fixed facet itu jika bagaimana, Dania? Hmm, Ini nanti yang berlaku saya umum ya, nggak hanya di ilustrasi ini. Itu kalau misalnya kalian melakukan penelitian, nah itu harus tahu gitu. Ini kapan ini faktor kita katakan sebagai fix, kapan ini variabel kita dikatakan sebagai random. Nanti kalau menulis skripsi itu baru terasa gitu. Kadang nanti modelan gitu ya, dari training ini variabelnya termasuk apa nih, fix atau random, gitu kan? Nah itu sama, yang lagi saya tanya itu. Kan variabelnya tadi yang saya lagi ngomongin tentang writing prompt. Kapan variabel kita itu, ya faktor yang kita amati itu dikatakan fix, kapan dikatakan random. Kalau bagaimana? Karena ini nanti juga akan menentukan model yang dipakai. Kalau kita melakukan pemodelan, penelitian nih, begitu kita tahu variabel yang terlibat di penelitian kita itu ada yang random, ada yang fix, maka kita nanti larinya akan ke mix model, gitu ya. Tidak pakai yang model standar yang biasa. Kalau yang analisis regresi yang sudah kalian pelajari, itu kan asumsinya kan semua fix tuh. Variabel-variabel yang mempengaruhi respon, ya. Yang X1, X2-nya itu semua tuh. Jadi modelnya itu sebenarnya model linear, model yang biasa gitu. Nanti begitu ada salah satu variabelnya yang random, itu bukan linear model lagi nanti namanya. Jadi akan menjadi namanya nanti LMM, linear mix model. Itu ke sana nanti. Itu juga yaitu kalau linear mix model, kalau Y-nya normal. Nah sekarang kalau kita punya Y-nya nggak normal, tuh misalnya Y-nya itu Poisson, sehingga kita akan nanti menggunakan regresi Poisson, macam seperti itu. Kemudian ternyata variabel-variabel yang mempengaruhinya itu ada yang sebagai fix, ada yang random, jadi nanti ada regresi Poisson yang dipakai bukan model regresi Poisson yang biasa, gitu kan? Ada faktor randomnya. Gitu. Jadi saya sekarang mau menekankan kalian pemahaman tentang fix efek atau fix facet dengan random facet. Apa itu? Coba yang writing prompts dulu. Bagaimana writing prompts itu kalau dipandang sebagai fix facet? Apabila bagaimana? Mohon izin menjawab, Bu. Ya, siapa? Kiki. Iya, Ibu. Ya, tuh gimana? Kalau dari kasus tadi, buat yang writing prompts ini, kalau misalkan dikatakan fixed facet itu ketika itu writing prompts itu sebagai faktor yang tetap, Ibu, dalam konteks pengukuran kemampuan menulis yang tadi di sekolah pasca sarjana. Adapun kalau misalkan yang di random facet itu lebih ke arah pada apa ya bahasanya, yang digunakan dalam beragam atau bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran lainnya, Ibu. Jadi ketika pemohon atau intinya dari ada variasinya tersebut, Ibu, di random facts ini. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Dan ya, coba jawab. Makasih Kiki. Tampung dulu. Dan ya apa Dania? menurut saya kan kalau fix itu kan tergantung dari desain penelitian ya, Bu. Yang saya kayak pahami gitu. Kalau misalnya yang fix facet itu berarti si peneliti itu sudah kayak menetapkan kelas-kelas gitu misalnya. Nah, tapi kalau misalnya yang random itu dia memberikan penelitian atau percobaannya itu secara acak gitu, Bu, dari objek-objeknya. Nah, ini kan ya. Tadi keywordnya sih udah hampir ada ada ya. Jadi kalau fixed asset itu juga. Tadi writing prompts, kalau si peneliti itu memandang gitu ya. Jadi yang soal-soal tadi yang dikeluarkan itu
itu saja yang menjadi perhatian peneliti, gitu. Padahal katakanlah kan ada berbagai macam tipe soal kan, si institusi itu punya bank soal. Soalnya itu mungkin ada berapa ratus tipe gitu kan. Ya, kemungkinannya ada 500 atau 500 soal. Tapi mungkin yang diberikan ke si orang tersebut mungkin soal tipe A, B, C. Kalau si peneliti itu hanya konsen, ya hanya menentukan, hanya tertarik untuk ke soal itu saja, si A, B, C, gitu ya, maka itu sebagai fixed asset, gitu ya. Nah, jadi perhatian si peneliti itu dibatasi hanya untuk itu saja, gitu. Ya, hanya tipe soal A, B, C itu saja. Tapi kalau misalnya aset tadi dipandang gitu ya, yang tipe-tipe soal tadi itu dipandang sebagai contoh acak, sebagai random sample dari berbagai kemungkinan tipe soal yang tadi, maka itu dianggap sebagai random asset. Ya. Jadi itu nanti yang kita amati itu akan kita generalisasi gitu loh, ya. Tadi kan yang diambil tipe writing prompt mungkin hanya ada 3 atau 4 gitu kan. Nah, kalau itu dipandang sebagai sampel dari sekian banyak ya, dari populasi passet, dan nanti hasil dari pengamatan yang sebanyak itu akan kita lakukan generalisasi, maka itu disebut sebagai random asset, gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi yang writing prompt yang kita amati benar-benar itu saja fokusnya, si peneliti menentukan bahwa saya hanya ingin melihat pada soal ini gitu, difikskan kan, ditentukan gitu kan. Ya udah nggak akan menganggap, tidak akan mengeneralisasi ke kemungkinan tipe-tipe soal yang lain yang ada di dalam soal itu. Fokusnya tuh hanya itu saja, gitu. Itu ya kuncinya. Jadi memang kalau random menganggap dia itu ya kemungkinan atau tadi yang disebut dengan itu level-level ya. Nah, level-level, nah kan memang kalau di tancap itu kan faktor, nanti faktor itu punya berapa level, atau 2 level atau 3 level gitu kan. Tadi misalnya saya membuat tadi metode pembelajaran, ada metode pembelajaran konvensional dengan yang bukan konvensional. Berarti kan itu ada 2 level. Kalau si peneliti itu memang tertarik hanya cuma untuk metode itu saja, yang metode A sama metode B, tidak dipandang sebagai bahwa metode-metode yang saya pilih itu merupakan perwakilan dari sekian banyak metode. Nah, kalau bukan dianggap sebagai sampel dari sekian banyak metode tadi, itu kita anggap sebagai metode pembelajaran itu sebagai fixed asset. Jadi kalau misalnya metode yang saya tadi cobakan itu dianggap sebagai perwakilan atau sampel dari kemungkinan metode-metode yang lain, itu berarti random asset. Yang itu aja ya, fixed sama random saya harap sudah bisa dipahami. Nanti ini berkaitan dengan inference-nya. Kalau fixed, itu biasanya apa inference-nya? Kalau fixed, biasanya kita tertariknya mengukur apa mean atau rata-rata. Tapi kalau random, ya begitu kita ngomongnya, facet atau faktor itu merupakan random faktor atau random factor. Nah, quantity apa sih gitu ya biasanya akan diduga gitu. Nah, biasanya itu berkaitan dengan varian. Nah, jadi kalau random ini interestnya nanti ke ragamnya. Jadi ada keragaman kan, namanya juga tadi kan merupakan sampel ya dari sekian banyak kemungkinan gitu kan. Ini gimana keragamannya? Nah, itu biasanya yang menjadi interestnya itu kita ingin menduga keragaman dari si random efek tersebut, varians dari si random facet tersebut. Tapi kalau di fixed effect, konsennya utamanya itu adalah bagaimana rata-ratanya, rata dari si fixed facet atau fixed faktor tadi. Makanya waktu di rancop mungkin kalian lihat ini kan, lambangnya biasanya mungkin tahu ya, TOI gitu kan, apa efek dari treatment ke I itu lambangnya mungkin TOI. Mungkin melihat gimana dugaan untuk TOI tersebut ya, efek dari pelakuan ke I gitu, level yang ke 1, 2 dan biasanya kita akan lihat selisihnya. Nah, itu nanti kan kaitannya ke itu kan rata-rata ya. Waktu yang dirancang saya rasa itu masih Anda belajarnya yang fix ya, tidak apa yang random. Kalau udah bicara random memang berarti lebih kompleks gitu ya. Memang di awal tuh kalian diberikan metode ya yang
relatif standar-standar dulu gitu kan. Nah, itu yang standar itu ya memang yang kita masih memperhatikan fix dulu gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu ini tadi ya ada begitu juga yang raptor tadi ya. Kalau misalnya nah, we are generally not interested in any particular raptor but all the raptors. Ya, jadi kalau misalnya nih, kita kan milih nih ya si yang orang-orang yang akan menilai tadi. Kalau kita pandang si raptor tadi ini sebagai sebenarnya interest kita bukan hanya terhadap si pemberi nilai itu saja, tapi sebenarnya ini merupakan perwakilan loh dari kemungkinan tipe dari semua tipe kemungkinan raptors, maka raptors tersebut akan dipandang sebagai random facet, gitu ya. Oke. Ini kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah konsep nested dan cross. Tersarang dan ini cross itu apa sih bersilang ya, bersilangan. Jadi ada faktor ini disebut nested atau cross itu kalau gimana? Coba. Ini kan ada nih ya. Raptors could tadi bacanya conceivably score all the writing prompts, then writing prompts and raptor. Jadi antara faktor yang satu, antara faset yang satu dengan faset yang lain, kemungkinannya itu ya bisa saling bersilangan, cross, bisa juga apa ya, ini bersarang ya. Bisa jadi faktor yang satu tersarang di faktor yang lainnya, ya, nested. Jadi sekarang kita lihat bagaimana antara faset writing prompts dengan raptors. Kapan dia dipandang cross, kapan dipandang nested? Coba. Sekarang saya mau tanya. Oke. Ayah, mana ayah? Kondisi yang terjadi antara faset yang satu dengan faset yang lain memungkinkan saling bersilangan atau cross, memungkinkan juga saling tersarang atau nested. Kapan dikatakan cross, kapan dikatakan nested? Mana ayah? Hadir, Ibu. Ya, gimana ayah? Kasih contoh tentang writing prompt sama raptors yang kalau dimaksud dengan cross itu yang gimana? Nah, gimana ayah? Raptor sama writing prompt dikatakan cross. Ayah, mana ayah? Mau saya onten nggak ayah? Ibu, maaf saya belum sampai situ banget sih, Bu, mahaminnya. Jadi masih kurang ngerti. Ini saya lagi sesi kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Coba ini aku baca ini. Ini yang saya highlight biru. Kelihatan nggak? If the writers, kalau si writers ini apa? Memberikan skor terhadap
all writing prompts, then writing prompts and writer would be considered cross. However, if a writer would only score a certain subset of the writing prompts, then the writer would be considered nested within the writing prompts. Jadi, kan itu ada soal-soal tuh tadi, soal-soal writing prompts. Nah, kalau misalkan si orang yang mengasih nilai ya yang si reviewernya lah ya, reviewernya itu memberikan nilai pada semua writing prompts tadi, dari yang semua yang kan katakanlah tadi diberikan katakanlah 10 tipe writing prompts ya, kepada si peserta. Nah, kalau semuanya, kalau si penilai itu menilai semua soal gitu ya dari 1 sampai 10, maka di sini writing prompts dan si penilai itu dikatakan saling cross, bersilangan. Tapi kalau misalnya gini, soalnya ada 10, penilai yang A cuman mendapat kesempatan ngasih nilai itu cuma nomor 1 sampai 5 aja. Tapi nomor 6 sampai 10-nya beda lagi. Nah, itu bisa disebut dengan nested. Ya, jadi di sini, kalau seseorang, ya tadi ya seorang writer tadi, seorang penilai itu hanya memberikan skor pada subset tertentu saja dari writing prompts tadi, maka si penilai itu dikatakan tersarang nested dalam writing prompts. Kan writing prompts-nya tadi ada 10 soal. Ya. Katakanlah ini penilai itu reviewer ada 2 gitu. Reviewer A sama reviewer B. Kalau reviewer A dan reviewer B masing-masing itu nilai semua 10. Si A juga menilai semuanya dari soal 1 sampai 10, si B juga nilai kan sering ya kayak gitu ya. Kayak misalnya ke penjurian sematik misalnya kemarin tuh gitu kan. Ada 2 juri nih gitu. Soalnya atau ya ini tulisan ini dari si peserta dinilai oleh 2 juri gitu. Juri A dan juri B itu masing-masing menilai semuanya, misalnya kalau seperti itu. Soalnya katakanlah ada 10, ya di soal 1 sampai 10 dinilai oleh juri A, soal 1 sampai 10 dinilai juga oleh juri B. Nanti mungkin dirata-ratain atau gimana ya, di adjust gitu. Dan itu kalau begitu saling cross gitu. Antara soal tadi ya dengan si juri gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pembagian nih, soalnya kan ada 10. Juri A mungkin nilainya cuma nomor 1 sampai 5 aja. Juri B 6 sampai 10. Nah, itu artinya juri tersarang pada soal gitu kan tadi ya. Jadi yang namanya interaksi ya intinya kan tadi faktor ya, kan bedakan pengertian tadi fix dan random, kalian sudah bisa. Sekarang antara faktor 1 dengan faktor yang lain. Jadi kan ini ada 2 faktor A dengan faktor B. Kemungkinan tuh kondisi interaksinya tuh gimana? Apakah cross ataukah nested? Nah, itu tadi saya udah jelasin gimana yang disebut nested, gimana yang disebut dengan cross. Ya. Nah, kemudian dari sini tuh apa sih yang mau kita tujuan kita tuh ngapain gitu berdasarkan dia teori tadi. Kita akan juga nanti nilai dari kemampuan si ya tadi skor writing ability-nya itu berapa sih gitu kan. Yang true-nya gitu kan. Yang sebenarnya kemampuan. Sebenarnya kan kita mau menduga ini. True score ya apa kemampuan dari sifat tersebut dalam menulis. Nah, kemudian di sini dilihat dari all the writing prompt. Jadi kalau untuk contoh di sini ya, untuk ilustrasi kasus kita ini, kita akan memandangnya writer sama writing prompt-nya itu cross ya. Berarti kalau cross, si writers itu menilai semua gitu ya, semua writing prompts ini ya. Jadi untuk kasus ini, ilustrasi yang sekarang kita akan asumsikan writers dan writing prompt-nya itu cross. Nah, terus di sini dikatakan bahwa jadi kalau writer sama writing prompts-nya dipertimbangkan sebagai cross dipandang soal bersilangan, nanti itu tujuan kita tuh ngapain? Tujuan kita di sini adalah ingin menduga ya, kemampuan yang sebenarnya ya true dari sifat-sifat tadi dalam hal kemampuan ability-nya ya.
Di sini untuk semua writing prompts-nya dan dari semua writers-nya ya. Bagaimana ini dipengaruhi oleh semua writing prompt tadi. Nah, jadi di sini akan kita generalkan gitu, generalisasikan ya, dengan melalui teori tadi ya, kita bisa apa ya mengurai lah ya, mengeneralkan kemampuan menulis dari siswa tadi gitu ya, dan itu tuh bergantung kepada ini sumber-sumber keragaman ya. Nah, sumber-sumber keragaman yang untuk kasus kita itu semua sumber keragamannya yang kita pandang itu adalah ini, student, writing prompts, dan 3 refer ya. Jadi ini semua yang 3 ini dianggap sebagai hal-hal yang menyebabkan keragaman dari skor kemampuan nulis tadi. Si responnya itu kan tadi tentang skor nulis ya, skor satu nulis tadi itu disebabkan oleh ini, student, writing prompt, dan refer. Nah, di sini writing prompts and reference itu dipandang sebagai faset ya, karena dia kan yang terkait ke lingkungan. Kemudian si student itu kan objek yang kita amati kan, unit of measurement kita gitu ya, sini ya. Jadi sumber-sumber keragaman ini kita lihat ada yang terkait kondisi ya, yang terkait kondisi itu yang disebut faset itu adalah writing prompt dan refer. Kemudian ini yang terkait unit of measurement itu adalah student. Makanya di sini katakan bahwa variation yang berasosiasi dengan student ya, keragaman yang berkaitan dengan si unit of measurement itu yang disebut dengan keragaman yang true score-nya. Ya, ini yang T itu nanti sigma kuadrat T-nya. Atau kalau di dalam generalizability theory itu disebutnya universe score variant. Jadi ini nanti yang sigma kuadrat T tadi ya, keragaman true score-nya di sini disebutnya kalau di teori universe ya, universe score variant. Jadi ini ya, variation associated with the student would be true score variant, or in J theory kalau dalam bahasa J theory itu disebutnya universe score variance ya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa mendekomposisi tuh skor yang diperoleh siswa dalam tadi writing prompt tadi. Ini pengaruhnya ada dari parameter skornya, dan ini karena yang berkaitan dengan tadi ya, kondisi ya, faset, ini error yang bisa diuraikan, dan ini yang karena balan, yang random errornya. Nah, jadi kalau kita lihat, we see that a student score contains a component. Ada 8, benar ya, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi nanti kita lihat yang di sini tadi apa, cross, apa, and speed gitu. Kemudian nanti ini student sama ini ya, student sama research ya. Tapi yang tadi kita lihat ini ya, writing sama reference yang terkait kondisi aja ya. Kalau ini kan bukan terkait dengan kondisi ya, artinya terkait yang unit of measurement, ada studentnya. Nah, kemudian di sini kita lihat setiap efek tadi ya, kita akan asumsikan di sini ya, kan kita tadi di awal udah nyebutin sih, nulis di sini kita tuh mengasumsikan semua faset-faset ini kita akan asumsikan random gitu ya. Jadi yang writing prompt itu merupakan sampel dari kemungkinan writing prompt yang tadi, yang refer juga gitu. Jadi kalau misalkan itu semua kita asumsikan random ya, nggak ada yang fixnya. Kalau random dia tentu punya sebaran ya, jadi suatu yang sifatnya random variabel gitu ya, itu punya distribusi. Nah, bagaimana asumsinya untuk kasus ini? Biasanya random effect itu akan diasumsikan memiliki sebaran normal, dan juga normal yang gimana minnya, variannya gimana. Nah, biasanya minnya dari random effect itu akan diasumsikan 0, tapi ragamnya itu ya tertentu lah, merupakan suatu konseptor tertentu yang tidak diketahui, dan itu nanti yang akan kita juga.
Ya, makanya tadi saya bilang kalau ada random effect, biasanya itu salah satu konsen yang akan diduga oleh peneliti adalah ragam dari random effect tersebut. Ya, ini kan tadi random effect ini memiliki sebaran normal dengan mean 0 dan ragamnya ya suatu ragam tertentu. Nah, nilainya yang itu kita nggak tahu dan itu yang akan kita duga. Nah, ragam dari random effect. Nah, sehingga ini yang tadi di awal tadi, yang sigma kuadrat atau keragaman respon, ya, keragaman observed score tadi, ini bisa kita nilai keragaman itu karena apa-apa saja. Ini tadi aja, tinggal dipindahkan. Ya, karena di sini kenapa nggak ada nih? Ini kan karena suatu konstanta. Ya, di sini yang ini dipandang suatu yang fix ya. Kalau yang free scope, di sini dianggapnya fix. Kalau ragam dari konstanta itu kan 0. Sehingga sisanya tinggal yang ini. Sini semua. Ini kan random semua kita asumsikannya. Berarti ini kita punya ragamnya tertentu. Nah, ini dinotasikan sigma kuadrat S. Yang ini sigma kuadrat W. Ya, di sini kan. Ini sigma kuadrat R, ragam dari writers. Kemudian ini ragam dari interaksi antara student dengan writing dan seterusnya. Dan ini juga ragam galas. Nah, ini semua yang ragam-ragam ini, komponen-komponen ragam ini yang nanti juga akan kita duga, ya. Jadi dia bilang di sini keragaman dari observed score, keragaman dari X, gitu ya, bisa ditulis sebagai ini. Ada 7 varian, 3, 4, 7, ya. Dimana yang ini keragaman yang bersesuaian dengan student, ini tadi yang disebut dengan universe score varian, atau bisa juga disebut dengan true score varian, ini ya yang true score variannya. Nah, sementara yang di sini yang sisanya ini ya, ini ya, the variation in writing prompts, ya. Kemudian the variation in writers yang sigma kuadrat R, kemudian the variation in interaksi ini student dengan writing prompt, kemudian ada lagi ya ini student dengan writer, ya, kemudian ini itu sebetulnya yang nanti ke ini ragam galat ya. Jadi kalau yang di CPT ini semua jadi satu komponen dari sini sampai ke sini. Jadi satu aja komponen ragam galat sigma kuadrat E, ya kan? Kalau di sini kita bisa mengurai keragaman tersebut. Mengendalikan kan. Nah, ini kalau tadi kan di sini semua satu aja, semua dipandang sebagai sigma kuadrat error. Ya. Nah, di sini kita bisa mengurai lagi sigma kuadrat error itu terurai menjadi yang memang ini tadi ya bisa didekomposisi sini dan sisanya itu yang memang. Jadi ini nanti errornya bisa lebih kecil gitu loh, karena udah ditangkap ke sini semua. Nah, makanya ini sigma kuadrat error yang di sini yang tidak terkendalikannya itu tentu akan lebih kecil dibanding yang di tadi yang cuman ini doang X sama dengan T plus E. Ini pasti keragaman galatnya akan lebih besar. Nah di sini ya kita kan ingin ragam galat yang random error ya, keragaman galat acak itu kan sampingnya kalau bisa tuh penelitian kita tuh memiliki keragaman galat acak yang sekecil mungkin kan. Pengennya tuh bisa dijelaskan semua oleh hal-hal yang bisa kita rinci semua gitu kombinasinya. Kita kepingin tuh di sini tuh sekecil mungkin. Tapi kalau tadi kita nggak bisa merinci, nah ini tuh hasilnya bisa lebih besar dibandingkan yang ini tadi. Nah ini yang random errornya tentu di sini udah lebih kecil karena udah keurai di sini, gitu ya. Dan sampai sini bisa dipahami. Nah di sini ada diagram Venn katanya 331. S, R, W, student, writer, writing prompts. Ya. Ini coba sama tadi. Ini S sama R. Ini adalah di sini S sama W benar. Nah, ini S sama R. Ini kebalik nih. Yang ini sama ini kebalik.
Yang SR harusnya di sini, yang WR harusnya di sini. Nah, ini ada interaksi ya di antara SWM sama arrow. Di sini juga ya. Oke, itu tadi kalau digambarkan dalam diagram Venn ya. Nah, terus kalau misalnya diminta menjelaskan sebenarnya ini apa sih sigma kuadrat W itu maknanya apa? Sigma kuadrat R maknanya apa? Ini apa? Coba kan minta yang ini deh, yang sigma kuadrat R. Ragam dari reverse maksudnya apa nih? Sigma kuadrat R. Kalau Anda diminta untuk memberikan definisi praktis, penjelasannya itu gimana sih sigma kuadrat R? Tifansa? Gimana Tifansa? Sigma kuadrat R? Apa sih maksudnya? Apa Tifansa? Halo, ya Ibu. Ya, apa maksudnya? Ini ada keragaman dari reference. Maksudnya apa? Tadi sebenarnya saya sudah ada keragaman dari reference, keragaman. Ini udah kelihatan. Nih. Apa Tifansa? Apa yang dimaksud sigma kuadrat R di situ? Ada keragaman maknanya apa? Itu apa tuh? Some raters give higher or lower scores than others. Terus sigma kuadrat R ini kan menunjukkan ragam dari raters. Apa sih maksudnya penjelasannya? Iya, menunjukkan gimana sih? Sejauh mana gitu kan ya? Rater tadi kan mungkin cenderung ada yang memberikan skor lebih rendah atau lebih tinggi dibanding yang lainnya, gitu kan? Ada keragaman kan? Nah, kan? The variation in raters, ini sigma kuadrat R ini menunjukkan sejauh mana jadi some raters give higher or lower scores than others, ya. Beberapa raters mungkin akan cenderung memberikan nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada daripada fitur yang lainnya, sehingga itu akan menyebabkan ya nilai-nilai dari siswa itu akan macam-macam, akan beragam. Kemudian ini ragam dari sigma kuadrat W, writing prompt. Maksudnya apa? Writing prompt tadi mungkin ada yang memang nanti lebih mudah untuk direspon, untuk dijawab dibandingkan writing prompt yang lain. Ada soal-soal yang memang relatif mudah ya untuk dijawab, ada juga soal-soal yang relatif sulit untuk dijawab. Mungkin kalau diminta coba diskusikan tentang ilustrasi analisis regresi Poisson di bidang kesehatan, misalkan dikasih soalnya itu penerapan analisis survival di bidang kesehatan. Karena kan si program pascasarjana itu kan melihat kan kemampuan wawasan dia dalam menulis gitu. Mungkin relatif tinggi dan tinggi. Ada hal-hal yang mungkin relatif mudah, soalnya ada yang juga relatif sulit. Itu tentu akan menyebabkan skornya juga akan bervariasi. Nah, terus juga ini keragaman interaksi antara student dengan rater. Ini ya, tulisan apa simbolnya sigma kuadrat SR. Ya, interaksi antara student dan rater. Kalau interaksi ini ya nanti lihat ada keragaman sejauh mana gitu ya. Jadi rater score certain student higher than other. Ya bisa jadi ini nanti skor dari suatu apa ya rater tertentu gitu ya terhadap student tertentu mungkin bisa lebih besar dibanding yang lain. Rater score certain student, jadi
bisa jadi nih si reviewer tadi memberikan nilai pada student-student tertentu itu lebih tinggi daripada student yang lainnya. Nah, kalau kayak gitu ya berarti ada interaksi, ya, interaksi antara si student dengan rater. Bisa jadi ini jadi kayak ada ini ya, mungkin rater ini akan memberikan skor yang cenderung lebih tinggi untuk student-student yang ini student-student tertentu. Itu Lagi menunjukkan ngapain, ada Bu? interaksi. Halo? Ya, ya. Ada yang tanya. Halo? Oke. Jadi itu tadi kita lihat bahwa kita bisa lihat ya manfaat atau kelebihan dari teori G tadi ya dibandingkan dengan teori CTT tadi ya. Jadi kita bisa mendekomposisi, intinya kita akan mendekomposisi total keragaman menjadi ini faktor-faktor atau faset-faset yang bisa dikontrol gitu ya, dimanipulasi, sehingga nanti kita juga bisa mengkuantifikasi, menentukan, menghitung seberapa besar keragaman tadi ya, yang bersesuaian dengan kondisi pengukuran tadi ya. Jadi kita bisa nentuin tuh berapa dugaan untuk ragam ini, dugaan untuk ragam di writing prompt dan juga ini semua. Ini akan kita bisa. Dan di sini kita juga sebetulnya bisa mengubah-ubah level-levelnya, gitu ya, untuk mencapai nanti kalau ini reliabilitasnya tertentu, jadi misalnya harus di-adjust tadi soalnya mungkin harus ditambah atau dikurangi, ya. Terus tadi ratersnya, mungkin kalau yang ratersnya tadinya 5 bisa ditambah jadi 10, jadi setiap orang misalnya cuma nilai satu soal, misal gitu. Intinya kita bisa mengubah-ubah nih level-level yang bersesuaian dengan setiap kondisi tadi untuk memperoleh suatu tingkat reliabilitas tertentu, gitu ya. Oke, nanti ini yang lanjutnya mungkin bisa di depan ya. Karena di sini nanti ada yang tadi yang saya bilang, ada case study, ada decision study, nah itu nanti apa di study, itu apa di study. Ini yang berikutnya saya minta untuk tugas saja nih, biasanya nggak ngomong sendirian terus. Ya, kamu juga baca, nah ini dicoba ya R-nya. Jadi kan saya minta ini dijelasin ya, kan macam-macam nih, ada yang trifaset, jadi dimana kalau ada dua faset yang saling cross, yaitu faset cross design, terus ada yang case study. Nah, ada juga yang nested, tapi nestednya nggak full, nestednya parsial. Itu ya, bagi kelompok aja. Ini nanti ada yang jelasin nanti sisanya. Ada yang bertanya ke sini? Ibu mau Oh, nanya, iya. Bu. Ya, halo? Itu berarti kan kemarin Ibu udah ngasih tugas buat yang bab berapa tuh? Yang CTT itu ya? Bukan yang selanjutnya. Reliability. Enggak, kemarin udah ada tugas yang buat PPT juga per kelompok, per bab itu loh, Bu. Itu berarti tugas tambahan lagi selain yang kemarin atau gimana, Bu? Yang tadi Ibu bilang. Nah, ini tugas tambahannya lagi. Ya, kamu belajar. Makanya kayaknya saya ngomong sendirian aja, kamu tuh kadang juga saya tuh nggak tahu ini kalian benar-benar nyimak atau enggak. Ada juga mungkin yang sambil jalan, ada di mana gitu. Kalau nggak gitu saya nggak tahu nanti kamu ngerjain apa enggak. Kalau di sini gitu kan mau nggak mau kamu jadi baca. Ya, Baik, Bu. ada lagi yang bertanya? Ada ya? Oke, cukup ya.
Nah, itu nanti kalian bisa dibuat PPT-nya itu dibagi aja tadi ya. Jadi ulangan itu bisa dibikin. Ini apa tadi? Nanti tinggal sedikit lah ya. Buat itu. Kalian ini aja dari awal itu bisa ini visualisasi. Ini apa contohnya? Terus ini R-nya itu gimana? Semua lihat ini. Base study itu apa? Ini ada contoh nih. Nanti datanya dilihat ya. Nah, misalnya ada yang media study. Ini contohnya ini. Ini hanya untuk satu fase. Ya, berarti ini satu faktor aja kan. Apa yang dia lihat? Ya, ini dari melihat eksekutif fungsioning. Ya, tidurnya ada ini. Ya, fasetnya menjadi fasetnya apa, gitu kan? Ini kan fasetnya item. Terus ini unit of measurement-nya partisipan. Sehingga ini akan raganya nanti begini. Ragam karena partisipan. Ini yang tentu yang tadi unit score-nya yang terkait unit of measurement. Terus ini yang fasetnya nih karena kondisi kan item. Dan ini yang error, random error. Jadi ini semua yang dari sigma kuadrat ini ditambah ini sebenarnya kan error semua ya yang tadi plus E itu. Tapi kalau ini artinya bisa kita kembalikan cepat kontrol yang di sini random errornya pada halaman salah aja. Begitu. Nah, terus gimana ini kalau di study ya ada lebih. Terus untuk faset sekarang kalau ada dua kemungkinannya bisa saling bersilangan gitu kan. Bisa juga tadi kan saling nested, tapi di sini dia pecah. Nestednya mungkin nggak sepenuhnya, nestednya itu parsial. Kemudian ada lagi, gimana kalau sekarang tuh faset bersilangan ya, dengan faset yang sifatnya fix. Ya. Jadi ada dua faset, dia itu saling cross, tapi fasetnya itu fix. Kan? Itu ya, yang hari ini kan yang dari kami tentang fix and random facet, kemudian cross and nested. Gitu ya, saya cukup. Jangan lupa diisi link presensinya. Terus IG-nya juga ya, isi link macam. Ibu, maaf izin bertanya. Ini siapa? Divanta. Ya, Divanta gimana? Apa Divanta? Jadi untuk tugas kelompok ini bisa pakai kelompok yang kemarin itu ya, Bu? Ya, boleh. Kemarin kamu gini masih di Drive ya? Tadi malam ya? Mau kirim kemarin. Terus untuk pengerjaannya itu di Word, Bu? Di PPT aja deh. Atau di Word aja, lebih gampang aja di Word ya, ada R-nya itu tadi ya. Boleh di Word, boleh. Itu ya, Divanta. Iya, Ibu. Terus untuk deadline-nya itu juga minggu depan ya, Bu? Oke, untuk yang ini, yang kemarin udah selesai belum? Belum Ibu. Saya Belum. juga belum Ibu. Wah, kamu Belum. banyak kegiatannya. Jangan jadi belum aja. Kan bagi-bagi berapa orang di kelompok. Ya, nanti dilihat sampai ini aja ya. Di depan, tapi pokoknya kalau saya itu harus bisa. Itu ya. Di depan Iya, tanggal baik, berapa? Ibu. Terima Tanggal kasih. 7 kan? Jadi tugas berapa? Ketiga ya? Keempat? Ketiga, Ibu. 3. Kasih Tipanca.
Salah, itu kan bagi-bagi tugas. Kan ini 3 SKS. Ajarlah, porsi belajarnya harus lebih banyak. Saya juga kan kalau mau ngajar ya persiapan dulu juga. Ini saya tuh tidur jam 1 gitu loh semalam. Pagi-pagi sudah berangkat lagi. Kamu juga gitu lah harus gitu. Banyak porsi waktunya untuk belajar. Terus biasakan ini banyak deadline tugas. Saya ini banyak deadline. Ya, banyak kerjaan yang harus saya kerjain. Sehingga kadang saya sampai rumah malam. Harus buka laptop lagi. Nah, jalan saya harus tidur itu jam 12, jam 1, dan pagi-pagi harus sudah berangkat lagi ke kampus. Mereka kepala saya masih goyangan ini. Oke lah ya. Sehat-sehat semuanya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin